Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 yang saya beri tema berdiri teguh di masa-masa sulit. Saya akan membacakan untuk kita sekalian ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9, Rasul Paulus memperingatkan Timotius tentang akan datangnya masa-masa sukar. Masa-masa sukar ini juga seringkali diterjemahkan dengan masa-masa yang mengerikan yang akan terjadi di sepanjang sejarah gereja. Orang-orang akan mencintai diri mereka sendiri. Mereka lebih mencintai kesenangan daripada Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang kasar, tidak kenal ampun, dan memiliki bentuk kesalehan tetapi menyangkal kekuatannya. Akan ada banyak guru-guru palsu yang akan menyesatkan orang. Sama seperti Paulus memperingatkan Timotius, Kristus juga memperingatkan murid-muridnya. Dalam Matius pasal 13, kita membaca di sana bahwa setan akan menanam lalang di antara gandum dan ragi dalam tepung. Gereja akan penuh dengan orang-orang percaya yang palsu dan doktrin-doktrin palsu. Karena kenyataan ini, banyak orang yang menjadi marah kepada Tuhan. Hatinya pahit, dan beberapa orang telah jatuh dari iman yang benar dan meninggalkan Kristus. Ini adalah kenyataan yang sangat penting untuk disadari, sehingga kita dapat terlindungi dari bahaya-bahaya yang saya sebutkan tadi, dan kita dapat bertahan di masa-masa sulit ini. Nah, bagaimana kita bisa berdiri di masa-masa sulit? Dalam ayat-ayat renungan kita ini, kita akan melihat setidaknya ada 4 prinsip tentang bagaimana kita dapat berdiri teguh di masa-masa sulit. Ini tidak hanya berlaku untuk masa-masa sulit di dalam gereja, tetapi juga pada saat-saat sulit yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini mari kita melihat prinsip yang pertama, yaitu bahwa untuk dapat berdiri teguh di masa-masa sulit, kita harus mengingat atau memperhatikan atau melihat kepada orang-orang yang telah setia kepada Tuhan pada masa-masa sulit yang mereka hadapi. Dalam 2 Timotius 3 ayat 10-11 kita sudah membaca tadi, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku
daripadanya. Setelah berbagi dengan Timotius tentang orang-orang fasik dan guru-guru palsu di gereja, Paulus mendorong Timotius dengan teladannya sendiri. Dia berkata, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Ini juga dapat diterjemahkan bahwa kamu tahu semua tentang ajaranku. Kamu tahu tentang cara hidupku. Kamu tahu tentang pendirianku. Kamu tahu tentang imanku, tentang kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Meskipun ada masa-masa kelam dan orang-orang jahat di gereja, Paulus tetap setia kepada Tuhan. Dan hal itu diceritakannya untuk mendorong Timotius agar juga tetap berdiri teguh di masa-masa sulit yang dihadapi. Demikian pula ketika Elia begitu tertekan dan tidak lagi ingin hidup, dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tinggalkan aku seorang diri, biarkan saja aku mati." Namun Tuhan mengingatkan Nabi Elia bahwa ia telah memelihara orang-orang yang tidak akan tunduk kepada Baal. Dan Tuhan telah melakukan hal yang sama pada saat ini. Setan sering menggoda kita untuk merasa sendirian dan menjadi putus asa, tetapi sebenarnya tidak, karena Tuhan dengan setia memelihara orang-orang kudusnya. Bahkan di masa-masa kelam ini, kita perlu mengenali kebenaran ini supaya kita dapat berdiri teguh di tengah masa-masa sulit yang kita hadapi. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Kita harus dapat melawan dan berdiri teguh menghadapi serangan setan. Karena kita memiliki saudara, yaitu orang-orang percaya di seluruh dunia yang menanggung penderitaan yang sama dengan yang kita alami. Meskipun banyak orang di gereja hanya memiliki bentuk kekristenan yang sekedarnya, yang tidak sungguh-sungguh, tetapi sesungguhnya kita memiliki orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang akan mendorong kita untuk tetap setia di masa-masa sukar yang kita hadapi. Untuk itu kita harus mengingatnya, dan tatkala kita menghadapi masa-masa sukar itu. Dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama, kita membaca, "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata "karena" itu menunjuk kembali ke pasal 11, di mana penulis menggambarkan banyak pahlawan iman seperti Abraham, Nuh, Musa, Daud, dan yang lainnya. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa mengingat saksi-saksi ini akan menolong kita untuk dapat menanggalkan beban dan dosa dan berlari dengan tekun dalam perlombaan iman di depan kita. Ketekunan berarti kita dapat menahan beban yang berat. Ketika kita merasa ingin menyerah selama masa-masa sulit dalam kehidupan kita, kita harus mengingat contoh-contoh, yaitu orang-orang saleh yang telah setia pada masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Kita harus ingat bagaimana Tuhan telah mengizinkan Yusuf menderita pengkhianatan dari keluarganya, mengalami perbudakan dan penjara sebelum Tuhan meninggikan dia sebagai penguasa kedua atas Mesir. Kita harus ingat bagaimana Tuhan membiarkan Ayub menderita berbagai tragedi, tetapi bagaimanapun juga kita tahu bahwa tujuan akhir Tuhan adalah untuk memberkati dia.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengingat atau memperhatikan orang-orang beriman jika kita ingin bertahan selama masa-masa sulit. Ibrani 12 ayat 1 secara eksplisit mengingatkan kita tentang pentingnya membaca kisah-kisah perjanjian lama. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita untuk anak-anak, tetapi untuk kita orang-orang dewasa. Mereka akan membantu kita untuk menanggalkan beban dosa dan bertahan dalam masa-masa sulit. Kisah-kisah perjanjian lama juga mengingatkan kita untuk melihat orang-orang beriman yang ada di sekitar kita. Kita harus memperhatikan mereka, bagaimana mereka bertahan di dalam masa-masa sukar, tentang integritas mereka, iman mereka selama masa-masa sulit itu. Teladan mereka akan menolong kita untuk berdiri teguh. Seperti Timotius, kita perlu mengenal orang percaya yang setia secara dekat, sehingga kita dapat memperoleh kekuatan dari teladan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang kita perhatikan, siapa yang kita lihat, siapa yang kita ingat saat kita menghadapi masa-masa sulit? Seringkali di saat-saat sulit itu, kita cenderung berfokus pada persoalan-persoalan masalah yang kita hadapi yang tidak menguntungkan, atau kepada orang-orang yang tidak beriman dan tidak setia yang hanya semakin membuat kita menjadi putus asa. Namun kita harus fokus pada kesetiaan Tuhan dan orang-orang salehnya yang setia agar kita dapat berdiri teguh di masa-masa sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di masa-masa sulit yang kita hadapi, kita mau mengingat, memperhatikan teladan orang-orang beriman ketika mereka melewati masa-masa sulit. Dengan memperhatikan kehidupan mereka, kesetiaan mereka, kita akan mendapat kekuatan untuk berdiri teguh di masa-masa sulit kita. Haleluya! Tuhan Yesus